Begitu menerapkan Asmaul Husna. Inti terbesar Al-Quran memperkenalkan Allah kepada kita. Inti terbesar dakwah para nabi dan para rasul memperkenalkan Allah kepada kita. Kalau engkau ingin hidup selamat, 3 poin penting ini kerjakan. Kuburan jadi Tuhan. Kita kembalikan kepada Allah tadi. Allah adalah Rabb al-Alamin wa ilah al-Alamin, yang hak, memiliki sifat, memiliki nama dan memiliki sifat. Nama dan sifat itu laisa kamitslihi syai'. Ini definisi tentang siapa Allah. Sesimpel mungkin. Walaupun syarahnya tak habis seumur hidup kita. Kalau bicara Allah seperti yang Anda katakan tadi, bicara segala-galanya. Bicara mikrofon ini, kita bicara Allah di mikrofon ini. Ini bahan bakunya siapa yang ciptakan? Masih ketemu Allahnya coba. Bendera merah putih ini. Kita bisa berilmu tentang Allah di bendera ini. Bahan bakunya siapa yang ciptakan? Allah. Siapa yang memberi manusia ilmu untuk bisa menjahitnya? Allah. Siapa yang memberikan manusia ilmu untuk bisa membuat tiangnya seperti itu? Allah. Bahan bakar tiang, bahan baku tiangnya siapa yang ciptakan? Allah. Larinya kepada Allah semuanya coba. Lihat mobil. Siapa yang menciptakan karet untuk ban? Allah. Siapa yang menurunkan besi? Allah. Siapa yang menurunkan sesuatu yang bernama timah dan yang lainnya sehingga diambil oleh manusia? Allah. Siapa yang mendatangkan pasir-pasir sehingga dengannya bisa membuat kaca mobil? Kaca mobil itu dari pasir loh, Pak. Pasir. Ada pasir, spesial pasir khusus, lalu dibuatkan jadi kaca. Siapa yang menciptakan pasir itu? Semua yang ada di mobil itu diurai satu-satu jadi ciptaan Allah semuanya. Manusia hanya pandai merangkai dan merangkai. Merubahnya dari karet petani menjadi ban. Dari pasir menjadi kaca cermin. Kaca mobil. Dari besi kemudian dibelah-belah jadilah besi ke sana, besi sini, besi sana, besi jar, besi yang bergerak. Semuanya besi. Allah yang memberikan ilmu kepada mereka untuk merangkai ini, jadilah mobil. Rangkai ini. Semua itu ciptaan Allah. Rangkai ini, jadilah pesawat. Sama, rangkai ini, jadi masjid. Ini semua bahan bakunya dari Allah. Tidak ada bahan baku ciptaan manusia sedikit pun, satu pun tidak ada. Sama dengan makanan, gabung ini jadi rendang. Gabung ini jadi sate. Gabung ini jadi Indomie goreng. Semua bahan bakunya dari mana? Allah. Maka ketika makan Indomie goreng itu, ingat Allah yang ciptakan untuk kamu makanan ini. Begitu menerapkan Asmaul Husna. Dan ini yang sedang kita berusaha untuk tumbuhkan, kita pelajari dan kita tumbuhkan dalam kehidupan kita. Karena manusia sudah terlalu lama jauh lalai dari penciptanya. Padahal inti terbesar Al-Quran memperkenalkan Allah kepada kita. Inti terbesar dakwah para nabi dan para rasul memperkenalkan Allah kepada kita. Lalu kita tak kenal Allah, kan aneh? Buka setiap lembaran Al-Quran, setiap halaman ada bicara Allah di situ. Tidak ada satu halaman Al-Quran yang tidak bicara Allah. Bicara namanya, bicara sifatnya, bicara apa yang dia perbuat, bicara kita disuruh kepada dia dalam beribadah, semuanya itu. Lalu kemudian kita baca Al-Quran tak kenal kepada Allah, kan aneh? Kita tutup bahasan kita dengan 3 poin penting. Kalau engkau ingin hidup selamat, 3 poin penting ini kerjakan. 1. Kenali Rabbmu. Kau harus kenal kepadanya.
dan mengenal Allah dari ayat-ayatnya, tanda-tanda kekuasaannya, tanda-tanda keberadaannya, tanda-tanda keperkasaannya, tanda-tanda kemahabisaannya, tanda-tanda yang mengarahkan kita kepadanya. Tanda-tanda itu disebut apa? Ayat. Ayat Allah terbagi dua. Ayat yang bisa dibaca namanya Al-Quran, ayat yang bisa dilihat namanya alam semesta. Ayat al-maqru'ah bernama Al-Quran, dan ayat al-mashhudah namanya alam yang terbentang. Semuanya menjadi ayat-ayat Allah yang menunjukkan keberadaan Allah, menunjukkan kekuasaan Allah, menunjukkan kemaha penciptaan Allah, menunjukkan kemaha pemberi rezekian Allah, menunjukkan kemaha indahan Allah karena semuanya indah, menunjukkan kemaha adilan Allah karena semuanya adil. Jadi kalau ingin selamat, pertama kenali siapa? Siapa Allah. Dua, kenali apa yang dia mau dan apa yang dia tidak mau, apa yang dia suka dan apa yang dia benci. Setelah Anda mencoba mengenal dia, nama dan sifatnya, keberadaannya, kekuasaannya, kedikdayaan, kasih sayangnya, yang kedua yang harus Anda lakukan adalah kenali dia sukanya apa, bencinya apa, apa yang dia suka dan apa yang dia benci. Pelajari itu. Jadi kita tahu, kalau ini Allah suka, kalau ini Allah tak suka, kalau ini Allah ridho, kalau ini Allah murka, kalau ini Allah suka, kalau ini Allah benci, kalau ini Allah sayang, kalau ini Allah tak sayang. Betul tidak? Majlis ta'lim, belajar ilmu agama, Allah sayang. Majlis karaoke, Allah sayang. Sama-sama majlis. Nongkrong kita di kafe, bicara pembangunan masjid, Allah suka. Nongkrong kita di kafe, bicara aib manusia, Allah suka? Nggak suka. Ada TV di rumah saya nonton, apa yang kamu tonton? Ayat Al-Quran dibacakan, pengajian disiarkan, Allah suka? Suka. Ada yang lain yang antum tonton yang Allah tak suka. Bukan TV-nya, no. TV itu makhluk. Apa yang ditayangkan, itu yang jadi masalah. Jangan haram-haramkan TV. TV itu penuh manfaat, jangan diharam-haramkan. Yang haramkan TV siapa? TV itu kaca plus karah. Karah apa ya bahasa Indonesianya? Plastik plus kabel-kabel. Itulah TV. Nggak ada halal, nggak ada haram. Kecuali TV itu antum curi baru haram. Kalau antum TV dapatnya hibah, halal. TV-nya antum beli, halal. Cara mendapatkannya halal, barangnya halal. Permasalahan bukan di TV-nya, Pak D. Masalahnya ada di acara TV-nya. Oh, ada yang protes, kita masih. Yang protes itu bernama tukang. Hari Ahad tukang masih kerja, Pak? Masih kerja ya? Jadi minggu B. Hah? Gimana, Pak? Tukang masih? Oke. Bisa lanjut? Oh, mantap Pak Ketua kita. Jempol untuk Pak Ketua, Masya Allah. Setengah jam lagi insya Allah. Insya Allah setengah jam lagi. Tanya jawab maksudnya. 3 tadi apa? Pertama apa? Kenali Rabbmu. 2, yang ketiga, jalani hidup sesuai dengan yang dia suka dan dia tidak suka. Dia suka, kerjakan. Dia tidak suka, tinggalkan. Tiga ini rumus hidup mau selamat. Tak ada rumus yang lain.
Pertama, kenali dia dulu. Kalau Anda tak kenal dia, salah alamat. Sapi jadi Tuhan, matahari jadi Tuhan, api jadi Tuhan, cicak jadi Tuhan, monyet jadi Tuhan, gajah jadi Tuhan, kebo bule jadi Tuhan, kuburan jadi Tuhan, pohon jadi Tuhan, batu cincin jadi Tuhan, minta rezeki, keris jadi Tuhan, kertas jadi Tuhan, minta jaga, diselamatkan, minta dibanyakkan, foto wangku salih jadi Tuhan, jimat dan tangkal jadi Tuhan. Kenali Robmu agar engkau tidak salah alamat. Dua, kenali apa yang dia suka dan apa yang dia tak suka. Yang ketiga, berjalanlah sesuai dengan apa yang dia suka dan apa yang tidak dia suka. Hah? Sesuaikan. Sukamu dengan sukanya dia, bencimu dengan bencinya dia. Dia suka, kerjakan. Dia tidak suka, tinggalkan. Dengannya Anda selamat hidup di dunia dan di akhirat. Jadi rumus utamanya kenal dulu. Setelah itu kenal apa yang dia suka, apa yang tidak dia suka. Yang ketiga, kerjakan apa yang dia suka, tinggalkan apa yang dia tidak suka. Saya melakukan Ustadz apa yang saya suka, namun Allah tak suka. Kenapa terjadi Ustadz? Berarti saya berkuasa. Bahlul, tak begitu memahami hidup. Allah sukanya Fir'aun mengibadati Allah. Fir'aun petantang petenteng, akulah Tuhan. Tapi kenapa bertahun-tahun dia tetap menjadi Tuhannya rakyat Mesir, Tuhan palsu? Berarti Allah tak berkuasa dong. Berkuasa, tapi dibiarkan dulu, nasihati dulu, datangkan hujah dulu, kalahkan argumentasi dulu, kalahkan tukang sihir dulu. Masih sombong juga, datanglah Allah yang maha segala-galanya, yang Fir'aun tak bisa apa-apa. Allah memang begitu juga dari awal Fir'aun itu seperti itu. Sebelum Fir'aun, setelah Fir'aun sama. Maka yang petantang petenteng Allah biarkan dulu. Itu ayat yang kita baca. Darni wa man yukadzibu bihadzal hadits sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin. Itu dia ayat yang tadi kita baca kita dengarkan di dalam salat kita. Biarkan aku yang berurusan dengan mereka yang mendustakan ayat-ayatku, yang mendustakan Al-Quran. Biarkan aku yang berhadapan dengan mereka. Aku akan istidraj mereka perlahan-perlahan ke arah lebih parah, lebih parah, lebih parah, lebih parah, lebih parah. Allah lakukan itu. Jadi bukan berarti apa? Saya mau, kemudian Allah tak mau. Kenapa yang saya mau yang terjadi? Kenapa Allah tak halangi pelaku maksiat? Kenapa Allah tak halangi yang durjana? Kenapa Allah tak halangi Fir'aun dan Fir'aun, adik-adik Fir'aun, kakak-kakak Fir'aun, dan denekot-denekotnya Fir'aun zaman kini? Kenapa dia berkuasa? Kenapa dia leluasa? Kenapa dia berbuat apa yang dia mau, seolah-olah Allah tak maha mengatur dan semacamnya? Anda tak mengerti apa yang Allah inginkan. Allah tahu kaum Nabi Nuh Allah akan hancurkan. Allah tahu. Dan Allah beritahu Nabi Nuh di awal-awal dakwah. An anzir qaumaka min qabli ayyatiyahum adzabun alim. Berikan peringatan engkau kepada kaummu sebelum datang kepada mereka azab yang pedih. Allah sudah tahu kaum Fir'aun. Allah tahu. Dan Allah maha tahu. Dan Allah tak beritahu kepada Nabi Nuh, kaummu akan didatangi oleh azab yang pedih. Tapi engkau pergi ke mereka dulu, berikan peringatan. Lihat surat Nuh, awal surat Nuh. Inna arsalna Nuhan ila qaumi an anzir qaumaka. Berikan peringatan kepada kaummu wahai Nuh, min qabli ayyatiyahum adzabun alim. Sebelum aku kirim kepada mereka azab yang pedih. Allah akan kirim kepada umat Nabi Nuh azab yang pedih. Namun sebelum dikirim, Rasul diutus dulu. Sama dengan Fir'aun. Sebelum dihancurkan, diutus dulu Nabi Musa. Dan Allah tahu ketika Nabi diutus ke Fir'aun, Fir'aun gak akan beriman. Allah tahu.